kepada satu kaum yang kami, maksudnya Allah tidak menjadikan bagi mereka perlindungan citra, tidak ada pakaian. Maknanya orang yang masih telanjang, masih primitif. Mungkin seperti ini ilustrasinya pada waktu malam hari. Saya gambar di sini, bulan Sabit maknanya matahari malam hari. Pada waktu malam itulah Alexander melihat orang-orang primitif ini sedang keluar menuju Tasik Seistan untuk mencari ikan di sana karena makanannya hanya ikan. Kalau siang hari mereka tidur di gua-gua atau mungkin di dalam sungai, di dalam Tasik ini. Tasik Seistan ini dari Sungai Helmand di Afghanistan. Nah, ketika rute orang barat di sini ada namanya Tasik Seistan ini, namanya di sini ada nama Arakosia. Arakosia semua. Arakosia ini yang saya cari artinya dengan analisis linguistik. Arakosia ini dari kamus Yunani. Saya ambil dari kamus Yunani. Itu berasal Arakosia itu dari bahasa Arka. Bahasa Inggris arkaik itu yang kuno, peninggalan kuno, primitif, original. Maknanya bangsa orang yang masih primitif. Maka inilah yang ditemukan oleh Alexander dalam Al-Quran tadi, bertemu dengan kaum yang kami tidak memberi pakaian. Nah di sini kemudian berpatah balik dia menuju ke utara. Ini Justin Marco, gurun kematian. Sekarang dengan kereta orang melaju lewat situ tidak mati. Kalau dulu belum ada, sekarang ada AC dan sebagainya. Nah, kemudian menuju berpatah balik menuju tempat di antara dua gunung. Nah ini dua gunung. Coba diklik di sini. Nah, untuk orang barat memang ke sana Alexander. Cuma di sana tidak ada daerah dua gunung, nggak ada. Sementara Al-Quran memberi syarat di antara dua gunung. Mereka bertemu kaum yang hampir tidak paham perkataan. Jadi, kan ini kota barat, ini saya beri lingkaran. Ini juga di sini sekarang namanya Lembah Fergana. Katanya. Ini peta modern sekarang dari Google Earth. Yang putih ini apa maknanya? Salji. Apa? Salji. Salju, pegunungan yang tinggi. Ini adalah pegunungan Tinsan. Tinsan ini membujur dari Cina sampai ke Kyrgyzstan. Kemudian ini pegunungan Pamir. Alexander dari Afghanistan menuju ke utara tadi memasuki Fergana lewat lembah ini, mulutnya di sini membina satu kota Alexandria Eskate, Alexandria yang terakhir, Ultima, Alexandria Ultima bahasa Eskate. Es itu akhir, kate ini bahasa Yunani, kalau bahasa kita kota. Kota itu sebenarnya dari bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit itu bahasa itu satu keluarga bahasa dengan Inggris dan Indo-Eropa. Teri bahasa Sanskrit apa? Teri mana? Teri? Tiga. Bahasa Inggris juga teri. Banyak persamaannya. Ini juga begitu. Kata itu kota terakhir Alexander yang dibina di sini, di mulutnya. Ini kenapa dibina di sini? Karena ini lebar sekali. Pintu ini hampir mungkin 75 kilo. Maka tidak mungkin dibina satu tembok. Karena bangsa Ya'juj-Ma'juj dari utara ini. Ini Sungai Sirdarya. Ini batasnya adalah di Sungai Sirdarya, di sebelah utara ini adalah Ya'juj-Ma'juj. Sekitian Eropa itu Ma'juj, sekitian Asiatik itu adalah Ya'juj-nya. Mereka lewat sini tiap musim dingin. Mereka ini adalah orang pengembala domba. Makanannya dari susunya domba. Di padang rumput Eurasia ini. Ketika musim dingin rumputnya tertutup salju, mereka kelaparan. Bangsa ini menuju ke selatan merampok Fergana ini tiap musim dingin. Maka Alexander ketika datang ke sana, bangsa di sini minta tolong kepada Alexander.
supaya dibuatkan tembok, dan temboknya tinggal mencari di antara pergunungan ini. Dan saya temukan ternyata tembok itu di sini di sungai namanya Sungai Narin. Sungai itu ketika musim dingin jadi es, sehingga apa es di sini apa es? Nah, es itu bangsa Ya'juj Ma'juj ini orang berkuda ini bisa melewati sungai yang membeku tadi, juga jadi padat. Ketika musim panas, mencair jadi sungai besar, tidak bisa dilewati, tidak bisa dilalui. Ketika musim dingin membeku, mereka lewat tiap musim dingin menerobos ini, merampok kembali lagi. Maka Alexander datang ke sini, survei ke lokasi, karena itu dari sungai. Maknanya kalau dibuat tembok dari batu apa kira-kira? Apa? Mungkin akan kena sungai apa? Kalau itu temboknya bendungannya dari batu, akan rusak ya. Maka harus dengan besi. Di ayat Quran tadi, besi pun bisa berkarat, harus dilapisi dengan tembaga al-khitar di Al-Quran. Inilah kemudian dibuat 2 bulan di dalam teks Yunani. Alexander membuat satu proyek di sini selama waktu 2 bulan. Tetapi teks Yunani tidak menceritakan proyek itu membina tembok besi, tidak ada, hanya ditulis membuat satu proyek selama 2 bulan di sana, pada waktu musim dingin. Maknanya Al-Quran tidak menyontoh teks Yunani tadi. Nah, di sini ketika musim panas, es mencair itu jadi apa? Jadi bendungan, akhirnya jadi tasik ini. Coba tulis lagi. Ini film ini nanti kalau ada film biasanya sama ya. Ini mereka keluar, oke, lanjut aja. Nah, ini ada trouble lagi. Ini filmnya cuma keluar dari celah-celah tadi. Harusnya tadi kita lompati. Oke. Jadi semua tempatnya yang disebutkan di Al-Quran sudah kita ketahui semua. Dan ini adalah buku pertama yang membongkar rahasia arkeologi Quran tentang Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Dan Anda semua adalah orang pertama yang memahami. Teknisi. Oke. Mungkin begitu aja sambilan. Sementara cukup sampai ini. Saya kembangkan ke moderator, yaitu diperbaiki. Mungkin sesi selanjutnya apa ini? Yang ini nih, yang ini. Atau ini gambar ini sama ya, gambar ini, oke. Gambar yang double 2 gambar. Nah, ini kalau kita melihat antara utara dan selatan ini Arab, India, Cina, ada 2 peradaban di dalam dunia ini. Satu peradaban nomaden barbar, dan ada peradaban sedentari atau agraris menetap. Peradaban tamadun besar di dunia itu selalu berada di tepi sungai, seperti Mesopotamia, di Sungai Tigris, Eufrat, ini di Irak. Peradaban tamadun Sungai Indus India, tamadun India Sungai Huangpu. Maknanya ini peradaban besar. Dan di utara ini tamadun utara ini adalah bangsa nomad barbar Ya'juj Ma'juj.
maju itu adalah segitian Eropa, namanya tiap masa itu berbeda. Dulu disebut Arya Nomad menyerang India. Kemudian ini abad 2000, tahun 2000 sebelum Masehi namanya Arya Nomad. Dan tahun 800 sebelum Masehi disebut oleh orang Yunani di Scythia. Kemudian abad keempat Masehi disebut bangsa Hun, Kazan. Kalau Anda sewa film Attila the Hun, itu adalah satu episode ketiga keluarnya Ya'juj Ma'juj menghancurkan Byzantium, Eropa Timur. Inilah maju. Ini semua padang rumput Eurasia yang membentang dari Eropa Timur sampai Mongol. Inilah tempat orang-orang itu mengembala domba. Mereka adalah bangsa yang pertama kali bisa naik kuda, ya bangsa Eurasia. Orang Arab waktu itu belum bisa naik kuda. Bahkan penemu kereta berkuda itu adalah bangsa di sini. Maka mereka selalu menang ketika menuju ke selatan. Nah, di antara tamadun udara dan tamadun selatan ada pemisah, barrier, pemisah yang disebut di awal Satit, pegunungan. Mulai pegunungan ini Kaukasus, kemudian Elbrus, Hindukus, Pamir, Tinsan, Himalaya. Nah, di Cina tidak punya pegunungan. Akhirnya bangsa Cina membina apa? Tembok The Great Wall di sini. Ini peradaban tamadun besar ini yang diserang oleh bangsa Ya'juj Ma'juj. Maka di dalam hadis dikatakan Ya'juj Ma'juj itu dua bangsa, di mana satu tinggi yang satu pendek. Ini benar. Yang segitian Eropa orangnya tinggi-tinggi, rambutnya blonde, apa? Pirang, kalau namanya apa? Pirang. Rambutnya merah itu apa? Nah, ini yang Mongol itu. Ini episode kelima keluarnya Ya'juj Ma'juj, bangsa Mongol Genghis menghancurkan Baghdad, dihancurkan. Kenapa? Waktu ketika umat Islam waktu itu berpecah belah, dinasti Abbasiyah sama dinasti Khawarizm ini berperang sesama Muslim. Akhirnya Allah datangkan Mongol ini menghancurkan Khawarizm di Afghanistan sama Abbasiyah di Irak. Hancur ulang, sembelih semua sama orang Mongol, ditata kepalanya menjadi piramida di jalan-jalan di Baghdad. Kota 1001 malam hancur. Buku-buku kitab-kitab yang dibanggakan dilempar di Sungai Tigris untuk jembatan udahnya orang Mongol. Itu apa maknanya umat Islam kalau meninggalkan agama Islam? Indikatornya apa meninggalkan agama? Indikatornya berpecah belah, saling bermusuhan, ingin menguasai satu sama lain. Saat itulah Allah akan hancurkan. Dimanapun umat Islam berpecah belah, berpecah belah itu berperang, bermusuhan, Allah akan hancurkan. Maka itu kita belajar dari sejarah. Itu saya tulis di buku seri saya kedua, ketiga, 5 gelombang episode keluar Ya'juj Ma'juj. Insya Allah selepas ini terbit sudah saya kirim naskahnya, tinggal menunggu. Nah, disinilah banjaran pegunungan inilah yang menghalangi bangsa itu. Oke, gambar selanjutnya di folder tadi, yang ini. Dan ini langsung diklik di YouTube. Dan di situ ada banyak tembok Ya'juj Ma'juj. Harus dibedakan tembok Ya'juj Ma'juj ada dua jenis. Satu tembok semula jadi, sama tembok buatan manusia. Yang semula jadi ini pergunungan Kaukasus, Elbrus, Himalaya, Tinsan, Pamir ini semula jadi. Yang buatan manusia itu adalah tembok Derben. Di Kaukasus ada dua tembok Darial, nomor 1 Derben, nomor 2 Derben, nomor 3 di Iran ini Gorgan. Ini ada fotonya. Tembok Derben dibuat 25 tahun sebelum Nabi Muhammad. Ini temboknya masih ada, bahannya dari batu, bukan besi. Tembok Gorgan juga dari batu.
dibina oleh Imperium Sasani Persia. Kemudian ada tembok, dan di sini di Fergana ini tembok besinya di sana. Jadi tembok buatan manusia ada dua, tembok yang dari batu, ada tembok yang dari besi. Yang dari batu banyak ini, tembok Darial, Derben, Gorgan, sama tembok Cina ini dari batu. Bahkan yang pertama tembok Cina di bandar kota Zhengzhou ini dari tanah saja ini. Dan sekarang sudah dibelah jadi jalan raya kota Zhengzhou. Ini dulu untuk melindungi kota dari serangan barbar bangsa Yakcumacu. Kota itu dibina satu tembok dari tanah ini. Hingga kuda tidak boleh melompat. Tetapi sekarang karena Yakcumacu belum ada lagi, ini sudah dibuka jadi jalan. Ini ada bas. Ini tembok yang bukan dari besi, hanya satu tembok besinya, yaitu di Fergana tadi. Itu sekarang karena menjadi Tasik Tokgul di sana. Oke, kembali ke Tasik Tokgul lah ini, Bapak diklik. Nah ini karena sudah dibina satu tembok di sana, Sungai Narin tadi akhirnya terbendung jadi Tasik Tokgul, sehingga bangsa Yakcumacu tadi tidak bisa melompat karena tinggi. Jadi air terjun itu apa namanya? Bendungan tadi jadi air terjun di sini apa namanya? Air terjun. Itu karena tinggi, bangsa itu walaupun sudah jadi es tak boleh melompat ke bawah. Ketika musim dingin jadi es ini membuat. Nah, dikatakan di teks-teks Yunani, Alexander mencari daerah yang paling sempit. Sempit itu sungainya yang paling ini masih kecil supaya cepat membuatnya dan tidak banyak material yang dipakai. Ini ada yang paling sempitnya, ada 1, 2, 3. Nah, tinggal sekarang pakai alat di sana bisa diketahui. Jadi kalau untuk membuktikan tembok besi ini harus air ini harus dihilangkan. Itu maknanya Pak, dikeringkan baru tembok itu akan tampak di sana. Karena di bawahnya ini sudah banyak bendungan baru modern untuk listrik, sehingga yang bendungan yang lama terbenar. Sementara di Khatara mata air tadi untuk membuktikan itu harus dialiri air laut, karena sekarang para sarjana Mesir membuat pipa sedang dialirkan ke Khatara tadi dari laut tengah untuk pembangkit listrik. Karena beda ketinggiannya berapa tadi? 134 meter. Ini nanti kalau pipa itu sudah jadi, Khatara tadi penuh dengan air, saat itulah kita berdiri di sebelah timur melihat momen matahari terbenam yang pernah dilihat berapa tahun? 2300 tahun yang lalu, yang lampau. Oke. Kembali ke PowerPoint-nya. Yang paling bawahnya filmnya dilompati, film terus ngambil. Nah, oke, iya ini klik atau bawahnya juga ini diklik ini. Tak bisa ya. Ini soalnya ada filmnya juga. Oke lah, cukup di situ aja. Artinya sudah kita buktikan di sini. Ini ada film berjalan di sini, pasukan berkuda. Kemudian masuk lagi lah, inilah Tokgul. Oke, saya kembalikan ke moderator. Mungkin tanya jawab. Alhamdulillah, demikianlah sesi pendahan untuk kita oleh
Pak Wisnu. Jadi saya percaya dan yakin bahawa pastinya rakan-rakan semua ada persoalan yang masih membelenggu fikiran saudara dan saudara sekalian. Jadi pada malam ini sebentar kita akan membuka sesi soal jawab untuk kita menyelesaikan belenggu yang sedang membelenggu fikiran saudara-saudari untuk mendapatkan jawapan bagi persoalan yang berada dalam fikiran saudara-saudari. Jadi rasanya kita buka lah untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada apa-apa soalan, pertanyaan boleh diajukan. Jangan pasang peluang jangan biarkan diri anda dalam keresahan. Kan senang kenal sama Pak Wisnu ni. Okey, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wisnu, saya Ahmad Syahdi sebenarnya. Persoalan saya berkenaan dengan ada pernyataan yang mengatakan yakni maju sudah ada sekarang berada di bawah tanah. Mereka hanya menunggu masa untuk keluar, untuk menyerang umat manusia. Apakah kajian yang dibuat oleh Pak Wisnu itu ada kaitannya dengan apa yang akan berlaku pada masa yang terdekat ini dengan yakni maju yang akan keluar? Itu saja. Oke, boleh saya bantu jawab? Ada yang berani membantu saya jawab? Harus pahami maknanya. Ya'juj Ma'juj tadi adalah bangsa apa? Bangsa dari utara yang nomaden barbar tamadunnya. Sekarang kalau kita lihat peta di sebelah utara itu negeri apa saja itu sekarang? Rusia, Hungaria, Romania, Mongol, Siberia. Sekarang apa ada di sana nomad barbar sekarang ini? Tak ada. Semua tamadun sekarang sudah modern, sudah beradab. Artinya mereka tidak lagi liar. Secara genetik mereka itu keturunan secara genetik DNA mereka keturunan Ya'juj Ma'juj, tetapi secara tamadun sekarang belum Ya'juj Ma'juj. Tetapi nanti di akhir zaman akan ada suatu peristiwa besar sebelum kiamat. Ya'juj Ma'juj akan muncul lagi. Artinya orang-orang utara akan berubah menjadi barbar liar lagi seperti dahulu. Saat itulah mereka boleh disebut Ya'juj Ma'juj. Kalau sekarang ketemu orang Rusia ini Ya'juj Ma'juj nggak boleh gitu. Ketemu orang Mongol ini Ya'juj Ma'juj nggak boleh. Secara genetik, jadi harus dipahami Ya'juj Ma'juj ada 4 kriteria. Satu, orangnya orang kafir ya, tidak beriman. Yang kedua, hidupnya di utara tadi. Yang ketiga, peradabannya nomad. Yang keempat apa? Agamanya, kan di dalam hadis mereka berkata, kita sudah mengalahkan penduduk bumi, mari kita mengalahkan penduduk langit. Berarti orang ateis ini, orang komunis itu kan, orang utara. Yang kedua, lokasinya di utara. Yang ketiga, tamadunnya nomad. Yang keempat apa ini? Mereka membuat kerusakan. Ini kalau ini terpenuhi 4 ini, saat itu mereka boleh dipanggil Ya'juj Ma'juj. Di akhir zaman ada hadis tadi dikatakan bahwa mereka berkata tiap hari menggali tembok itu. Kemudian ketika matahari hampir terlihat, mereka berkata sudah kita hentikan dulu, kita lanjutkan besok pagi. Ternyata besoknya tembok tadi menutup lagi. Begitu hadisnya. Ini harus dipahami dulu. Pertama saya tanya peristiwa apa yang menyebabkan mereka kembali nomaden, kembali liar lagi? Harus kita jawab. Dalam hadis-hadis Nabi dikatakan ada 10 tanda datangnya kiamat. Sebelum kiamat ada 10 tanda. Salah satunya adalah datangnya asap, atau bahasa Arab ad-dukhan. Nanti dibaca di surat Al-Quran, surat ad-dukhan. Datangnya asap inilah yang nanti menyebabkan peradaban utara nomad barbar lagi. Sekarang saya tanya, di sana dalam hadis dikatakan, dalam Quran ayatnya ada yang apa itu, surat ad-dukhan itu, fartaqib yauma ta'tis sama'i bidukhanin mubin, yang sana tunggulah satu hari di mana langit penuh dengan asap.
Islam bidukhulubin yang nyata, yang bisa dilihat dengan mata kita, yang sanas menyelimuti seluruh manusia. Ini ayat Quran surat Ad-Dukhan. Ini saya analisis menjadi satu buku, judulnya nanti akan terbit di bulan Ramadan, Kiamat 2012 itu. Saya membantah itu dengan hadis itu. Judulnya Armageddon Kiamat 2012 dan rencananya terbit pada bulan Ramadan. Di situ saya kupas penyebab datangnya dukhan dulu. Yang kedua, efeknya bagi manusia. Rasulullah bersabda, ketika kabut itu datang, seluruh orang beriman terkena gejala flu. Apa flu? Salesma. Keluar inusnya. Kalau waktu itu kita hidup, inus kita keluar menghirup debu tadi. Orang-orang kafir bengkak, inflammation, bengkak bahasa apa di sini? Sama ya. Bengkak wajahnya itu seperti orang kena pukul. Kemudian telinganya tuli, tidak bisa mendengar. Sekarang saya tanya, kenapa terjadi perlakuan yang berbeda ketika menghirup debu tadi? Ini efeknya ya. Belum penyebabnya. Orang beriman hanya kena flu, yang beriman bengkak, buta, tuli. Ada yang bisa jawab? Kalau bisa saya kasih buku satu. Yang pertama saya tanya dulu penyebabnya. Yang kedua, kenapa terjadi perlakuan berbeda? Siapa yang bisa menjawab apa yang menyebabkan dunia tertutup kabut asap itu? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih satu buku, saya yakin maju. Ini untuk menjelaskan tadi ya, hadis tadi. Oke, siapa? Harus jadi orang, harus apa ya? Ekstrovert. Ekstrovert itu berani bicara, nanti masalah nomor 2. Itu biasanya orang yang menjadi pemimpin, berani tampil. Umat Islam nggak berani tampil, akhirnya kalah dengan orang-orang. Nanti di kuliah juga begitu, berani. Nanti salah itu kan nomor 2. Yang penting berani jawab aja. Jangan introvert itu diam, itu nggak maju. Biasanya di dalam peradaban orang-orang begitu kalah itu. Kalah bersaing. Ada yang boleh jawab itu? Namanya siapa? Apa? Bom nuklir katanya. Kalau nuklir semua mati. Semua salah. Ada lagi yang putri? Sejarah pernah terjadi. Di Al-Quran ada banyak itu ayat-ayat. Oke. Cuma bukan. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya jawab karena waktunya nggak ada. Allah akan kirim batu meteor besar ke bumi kita. Karena disebutkan di ayat tadi, di kelanjutan surat Ad-Dukhan ayat 16, dikatakan di sana, bahasa Arabnya coba dibuka, di sana dikatakan terjemahannya begini, yaitu satu hari yaman nabtasil batsatal kubro, satu hari ketika kami menghantam mereka, memalu mereka dengan hantaman yang keras, batsatal kubro. Ini kalau ditafsir, diterjemahkan bahasa Inggris, batsatal kubro, hantaman keras, deep impact. Film deep impact pernah lihat? Itu peristiwa apa? Jatuhnya meteor menghantam. Deep itu dalam, keras, impact itu hantaman. Hantaman keras, batsatal kubro inilah. Jadi disebutkan di Al-Quran, tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Hari apa? Disebutkan di ayat 16, yaitu hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman keras. Ini peristiwa perang Badar, ayat ini. Tetapi Al-Quran bukan hanya menceritakan sejarah, ini juga nubuat, ramalan masa depan. Hantaman keras itulah meteor yang menyebabkan kabut nanti asap menutupi bumi. Dan di surat Al-Mulk ada. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa terjadi peristiwa berbeda yang beriman hanya mengeluarkan lendir,
yang tidak beriman, orang kafir, bengkak, buta tuli, siapa yang jawab? Saya kasih jatuh buku saya. Yang putri dulu, yang putra juga. Putri harus berani menjawab. Itu biasanya nanti di dalam kehidupan orang-orang begitu akan menang. Kalau malu boleh, kalau untuk salah harus malu, kalau untuk kebenaran nggak boleh malu. Putri siapa namanya? Yang namanya Elisa, ada Elisa. Yang namanya Fatimah, ada? Fatimah? Ayo angkat tangan, Fatimah jawab. Ayo. Sebab sholat dan wudhu hampir benar tapi kurang benar. Apa? Rasulullah bersabda, bersegeralah beramal soleh sebelum datangnya kabut tadi. Jadi ada amal soleh, sholat termasuk amal soleh. Tapi ada yang lebih benar lagi, apa? Aisyah, ada namanya Aisyah. Kalau tidak saya jawab, yaitu datangnya meteor nanti jatuhnya tepat di pertengahan bulan Ramadan. Artinya orang beriman saat itu puasa Ramadan semua. Orang-orang kafir tidak ada budaya Ramadan. Kenapa kok berani menafsirkan bahwa meteor itu nanti akan datang pada pertengahan bulan Ramadan? Baca surat Ad-Dukhan itu. Di situ ada informasi tentang Ramadan 2 ayat. Ayat kedua dan ayat ke-16. Ayat kedua dikatakan, ya inna anzalna, di ayat itu disebutkan yaitu satu hari ketika kami menurunkan di malam yang Lailatul Mubarak. Ini kan tentang bulan Ramadan di surat Ad-Dukhan. Kemudian ayat 16 tadi itu juga bulan Ramadan. Artinya secara tersirat Allah di dalam surat Ad-Dukhan itu ingin memberitahukan bahwa peristiwa munculnya kabut asap itu bulan Ramadan. Kemudian di dalam hadis Nu'aim bin Hamad, tapi hadisnya tingkatannya tidak sahih, dikatakan di sana akan muncul suara dahsyat di pertengahan bulan Ramadan di malam Jumat. Berarti hari apa itu? Hari Kamis malam akan muncul suara dahsyat. Ini sebenarnya suara ketika meteor menghantam bumi. Maka kata Nabi, besoknya setelah sholat subuh, berarti hari apa itu? Hari Jumat pagi setelah sholat subuh, kalian segera pulang ke rumah kalian, tutuplah pintu dan jendela ventilasi. Logikanya yang masuk jendela ventilasi apa? Masa manusia? Apa? Debu, angin panas. Maknanya sore Kamis malam meteor jatuh, suaranya terdengar, baru besok pagi angin yang membawa debu panas itu menutupi seluruh dunia. Artinya suara dengan kecepatan angin debu itu lebih cepat mana? Suara. Jadi suara ketika meteor jatuh malam Kamis, hari Kamis malam menghantam bumi, suaranya terdengar, baru besok paginya anginnya sampai. Ini maaf contohnya, kalau saya kentut apa? Kentut bahasanya apa? Bahasa asli apa? Saya kentut di sini, yang sampai ke sana suaranya dulu atau anginnya, baunya? Apa? Suaranya dulu, baru beberapa detik kemudian apa? Begitu juga meteornya jatuh. Maka kata Nabi, besoknya setelah kalian sholat subuh, segeralah tutup pintu ventilasimu, selimuti tubuhmu, tutup telingamu, dan jika engkau merasakan suara gemeretak, maka segeralah kalian sujud, bacalah Subhanal Qudus, Subhanal Qudus, Subhanal Rabbinal Qudus. Barang siapa tidak melakukan itu akan binasa. Binasa itu apa? Akan celaka, boleh mati, boleh pingsan. Yang melakukan itu selamat. Maknanya yang masih tidur nggak sholat subuh itu kena semua itu. Maka tadi betul sholat. Jadi orang-orang yang subuhnya ini sampai siang hari tidak sempat menutup ventilasi,
kemasukan debu panas beracun tadi. Yang sudah rajin ke masjid, insya Allah selamat itu. Maka petaka-petaka bencana di Al-Quran biasanya sebelum subuh. Nabi Lut, kaum Lut sebelum subuh. Maka penting sholat subuh berjamaah. Nah, di situ pada waktu bulan Ramadan, maknanya dikatakan di sana di malam Jumat di pertengahan bulan Ramadan. Logikanya orang beriman sudah puasa berapa hari? 15 hari. Saya kemudian mencari puasa dalam kesehatan. Saya temukan di internet penelitian orang Jepang tahun 1930. Ada rumah sakit Osaka Hospital di Osaka itu memberi terapi kepada orang yang sakit itu tanpa obat, hanya dengan terapi puasa. Jadi kalau ada orang sakit masuk ke sana diarahkan tidak makan 10 jam tiap hari. Besoknya 10 jam, besok 10 jam. Hari ke-7 semua penyakit sembuh. Radang pernapasan, radang telinga, radang usus emak, radang mata, iritasi mata sembuh hari ke-7 dengan tiap hari menjaga tidak makan 10 jam. Kalau Ramadan berapa jam? 12 jam. Dari situ kemudian dibuat rekomendasi barang siapa setiap hari tidak makan 10 jam, mulai hari pertama sampai hari ke-6 biasa-biasa saja. Menginjak hari ke-7 makrofag. Makrofag itu dalam bahasa kita sel darah putih. Itu meningkat dengan pesat sampai hari-hari selanjutnya, mulai hari ke-7 sampai hari ke-8, 9, 10, 11. Sehingga kalau ada luka sedikit, baik di hidung, itu cepat menutup. Padahal waktu meteor jatuh pertengahan bulan Ramadan, debunya menutupi seluruh dunia. Hidung kita harus bernafas dalam debu panas, maka akan terjadi luka. Luka itu kalau orang yang puasa, lukanya cepat menutup. Waktunya sudah. Orang yang tidak puasa, maka yang tidak puasa sampai 7 hari, orang-orang kafir nggak puasa Ramadan. Saat itulah mereka akan tersiksa dengan itu, terjadilah iritasi radang hidung. Radang hidung ini nanti akan mengalir ke jadi buta. Ini ada nasolacrimal ke mata, ada eustasius ke telinga jadi tuli. Itu saya bahas di buku bulan Ramadan insya Allah. Nah, saat itulah orang-orang kafir di seluruh dunia tersiksa, termasuk orang dari utara. Pertanian rusak semua. Debu ini nanti akan turun menjadi hujan asam, acid rain. Seluruh tanaman akan mati layu, menjadi lapar lagi orang utara, kembali nomad. Maka yang dimaksud tadi bahwa tiap hari mereka menggali ketika matahari tidak terbit, ini maknanya bukan, jangan ditafsirkan Ya'juj-Ma'juj di dalam tanah. Pertanyaannya tadi, ini tetap seperti kita bangsa manusia, karena matahari waktu itu tertutup oleh debu tadi. Maka yang dimaksud di hadis tadi Ya'juj-Ma'juj menggali tanah itu, kemudian ketika matahari hampir terlihat, itu maknanya sisa-sisa kabutnya itu. Karena dalam hadis kabut itu setahun gelap bumi, listrik mati, semua lampu mati, kita berada dalam kegelapan 1 tahun. Maka Ibnu Abbas takut. Ibnu Abbas ini siapa? Ini masih saudara sepupu dengan Rasulullah, berkata, ada tamu datang ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, aku semalam suntuk, tidak bisa tidur sampai siang hari ini. Tamunya tadi berkata, kenapa wahai Syekh? Ibnu Abbas berkata, aku takut karena orang-orang mengatakan telah muncul bintang berekor, meteor. Itu berarti kabut dukhon itu, asap itu sudah dekat. Ibnu Abbas takut itu melihat, karena dia mengerti, maka nanti meteor menghantam bumi kita, akan terjadi kabut itu selama 1 tahun gelap. Dan kemarin kalau akan Anda buka di internet di Meksiko, di Peru, di Caracas, diketik Peru Caracas, telah jatuh meteor kecil tetapi membuat satu lokasi ini menjadi cekung.
Anehnya meteor itu jatuh di jauh dari rumahnya penduduk, tetapi 200 orang langsung sakit mata, sakit hidung, sakit wajahnya, sama dengan di hadis tadi. Maknanya debu-debu yang dibawa meteor tadi berbahaya untuk pernafasan kita, mata kita. Yang puasa selamat. Maka inilah maknanya Ramadan, artinya apa? Ramadan dari kata rombok yarmudu, panas membakar. Saat itulah orang yang puasa, ketika meteor datang bulan Ramadan, mereka kebal dengan panas. Nah, saat itulah bangsa utara kembali jadi nomaden, barbar liar lagi. Orang Rusia, orang Mongol kembali barbar karena makanan habis, bersiap kembali ke selatan menyerang. Maka yang dimaksud menggali tiap hari sampai matahari terbit, itu matahari kabutnya kemudian hilang, muncul lagi matahari besoknya. Bisa dipahami dari sini. Saat itulah muncul lagi bangsa Rusia, Mongol, Siberia kembali menjadi Ya'juj Ma'juj. Oke, gitu ya. Panjang sekali. Ada lagi yang Putri? Silakan ini. Sila sebut nama dan fakulti yang ada. Nama saya Ahmad Ubaidah bin Azmi dari Fakulti Sains dan Teknologi. Saya ada beberapa soalan dan mungkin sedikit juga. Sekali saya tertanya bagaimana Pak Wisnu mendapatkan bahan-bahan rujukan untuk menghasilkan buku ini, dan juga saya bertanya sejauh manakah kesan apabila buku ini diterbitkan nanti, setelah dibaca ia memberi kesan, sejauh mana kesan apabila dibaca buku ini kepada umat Islam pada zaman sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Daim Muhammad Fazil bin Abdul Latif, Fakulti Sains dan Teknologi tahun 2. Namanya bisa beruntung di jiwa. Okey, pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada Pak Wisnu kerana berjaya menghasilkan satu karya album yang bisa akan dapat berminat yang ramai lah. Saya adalah antara untuk meminat karya-karya sebegini. Soalan saya ada dua. Yang pertamanya, saya melihat kalau dilihat kehidupan kita ibarat roda. Jadi kalau bisa dikatakan Ya'juj dan Ma'juj akan muncul sekali lagi, adakah kewujudan Alexander Zulkarnain akan bisa ada lagi figure sebegini? Kerana kita tahu sekarang umat Islam sendiri dilanda dengan berbagai krisis yang meruntuhkan akhlak dan sebagainya. Dan yang kedua, kalau dilihat mungkin Pak Wisnu bukan berasal daripada pesantren, tapi mungkin S1 atau S2 atau sarjana dan master adalah Pak Wisnu adalah mempunyai banyak ilmu pengetahuan mungkin dalam sejarah Islam dan sebagainya. Mungkin motivasi yang Pak Wisnu ada, gabungan di antara ilmu sains dan ilmu agama itu bisa meningkatkan motivasi kami. Mungkin Pak Wisnu boleh menceritakan itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama lupa tadi. Pertanyaannya apa? Panjang sekali. Oke, yang terakhir dulu saya jawab. Saya tak pernah mondok pesantren, memang mungkin karena waktu itu belum ini. Saya mulai kenal agama ketika semester pertama kuliah di jurusan arsitektur. Saya diajak ke masjid berdakwah. Ketika di masjid keliling mengajak orang sholat ke masjid, dari situlah mulai termotivasi saya banyak mulai membaca. Kemudian dari situ saya kalau punya rezeki, saya selalu belikan buku. Satu bulan harus beli satu buku, bahkan buku-buku bawahnya. Karena senang pada agama, buku agama secara bawahnya di rumah. Ya, artinya maknanya apa? Mari kita membaca. Perintah pertama yang turun di Al-Quran apa? Iqra, bacalah. Artinya perintah ini sudah ditinggalkan umat Islam, nggak pernah membaca semua. Maka wajib itu setiap bulan beli buku. Kalau kita baca, nanti memori kita penuh dengan informasi, baru boleh kita bisa cerita.
Dari cerita itu kita rekam, kita tulis di rumah gitu. Maknanya orang yang bisa menulis adalah orang yang bisa bercerita. Mudah sekali. Artinya apa? Kalau setiap pelajar di sini menyisakan waktunya untuk menulis buku, itu orang tua tidak perlu lagi mengirim tiap bulan. Berapa tiap bulan dikirim orang tua? Untuk sewa berapa ringgit? Itu satu buku cukup setahun gitu, atau 5 tahun sampai lulus. Jadi royaltinya berapa saya dapat ini? PTS ya cuma setahun pun 8 bulan, royalti berapa ya cuma 85.000 ringgit. Nah, 8 bulan saja itu. Artinya kalau kita meluangkan waktu untuk menulis bisa, kita bisa internet, bisa komputer, kenapa tidak buat novel, buat cerita-cerita menarik yang memberi motivasi agama, jangan yang berbau yang nafsu-nafsu itu jangan, nanti merusak bangsa. Banyak sekali loh. Nah itu yang membaca. Dengan membaca itulah baru kita bisa menulis. Artinya tidak harus sebenarnya kuliah ini hanya menambah wawasan. Nanti minat kita kemana itu tergantung kita sendiri. Saya sebenarnya arsitektur tapi minat saya ke agama. Akhirnya ilmu arsitektur hanya untuk saya ngajar saja di kampus. Di luar kampus saya menulis buku-buku agama. Itu aja. Jadi penting membaca itu. Kalau saya ngajar, saya suruh nanti itu jadi buku. Anak-anak membuat paper itu dikumpulkan jadi buku, diterbitkan. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Pertama tadi tokoh Alexander. Mungkin tidak ada sebenarnya. Untuk mengalahkan ya cuma itu, yaitu satu, kita kembalikan lagi dakwah iman, kita ajak orang kembali kepada agama. Indikatornya orang kembali ke agama apa? Masjid penuh. Pada waktu itu zamannya siapa itu dikirim ekspedisi ke sana, jenderalnya Kutaibah. Itu menaklukkan Persia, menaklukkan orang-orang utara. Itu akhirnya apa? Aman itu. 600 tahun Arab itu aman. Selepas itulah muncul dinasti Abbasiyah dan Khwarizm, itulah agama ditinggalkan. Sama-sama Muslim ini berperang. Muncullah waktu itu pedagang Mongol, 100 orang Mongol waktu itu berdagang ke Bukhara, bukan Bukhara, kota Otrar di tepi Sungai Sirdaria. Waktu itu Sultan dari Khwarizm punya gubernurnya ini termasuk adik kandungnya dia. Gubernur ini melihat orang Mongol ini berdagang ke Khwarizm, membawa emas-emas hasil rampasan dari Cina. Ini pedagang Mongol utusannya Genghis Khan itu datang ke Khwarizm dengan damai, tidak ingin berperang, tetapi karena ingin menguasai emas tadi, orang Khwarizm, gubernurnya tadi, dituduhlah 100 pedagang Mongol ini mata-mata intelijen, dibunuh semua. Genghis Khan marah. Ini ada di tafsir Maragi, tafsir Maragi. Akhirnya Genghis Khan menulis surat, wahai Sultan, tolong kamu kirim gubernurmu yang membunuh utusanku. Jika tidak kau kirim, maka berarti kamu bersekongkol ikut dengan dia, akan aku hancurkan. Sultan membela adik kandungnya, padahal ini salah ini. Membunuh seseorang walaupun itu orang kafir tanpa kesalahan itu kesalahan besar. Setelah itu 2 tahun selepas itu ya Genghis Khan datang kota Bukhara, tempatnya Imam Bukhari dihancurkan. Bukhara ini tempat lahirnya Imam Bukhari, tempat lahirnya Ibnu Sina, bapak kedokteran. 200 tahun sebelum Genghis Khan datang, ratakan kota Tarmizi, rata semua, dipenggal semua. Kemudian ke Baghdad. Artinya apa? Kalau kita ingin selamat dari situ, masing-masing kita ini memperbaiki diri kita, iman kita. Baru nanti ya cuma juga berani
Mungkin itu aja. Gimana ini? Jadi kita teruskan lagi, ada persoalan.